Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu ala Rasulillahi wa nabiyyillahi Muhammad bin Abdullah allamana al-khairati was sayyiat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sambil beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, marilah kita mengikuti kajian ini dengan ikhlas supaya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Temanya amalan ringan berpahala besar. Amalan ringan berpahala besar. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa menyebutkan wali Allah itu cirinya ada 3. Qillatut ta'am, qillatul kalam, qillatul manam. Sedikit makannya, sedikit bicaranya, dan sedikit tidurnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, di 10 hari terakhir Ramadan ini kita benar-benar melakukan riyadhah ya. Saya yakin di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang malam ini belum tidur. Ditambah lagi habis sholat subuh taklim. Jadi kalau sambil ngantuk-ngantuk sih wajar ya. Nah, walaupun mungkin kita tidak dapat ilmunya secara utuh, paling tidak kita dapat barokahnya gitu ya. Nah, barokah taklimnya. Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi mengikuti taklim itu sebenarnya Pak, perjalanan kita menuju jannah. Kita berharap Allah mudahkan jalan kita menuju firdaus ya. Nah, bersanding dengan Nabi Muhammad SAW di situ. Nah, kalau wali Allah tadi itu sedikit makannya, sedikit bicaranya, dan sedikit tidurnya. Nah, kalau orang awam, apalagi wali setan ya, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit bicara, sedikit-sedikit tidur. Nah, belum lapar udah makan ya Pak. Padahal konsep dasarnya makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Katanya sih ini hadis, tapi setelah diteliti itu adalah perkataan seorang dokter dari Sudan ya, yang kemudian dianggap sebagai sebuah hadis. Nah, kalau di dalam agama Islam sendiri yang diajarkan oleh Nabi SAW, bagilah perutmu itu menjadi 3 itu, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas, untuk udara ya. Nah, berarti kesimpulannya Pak, makanan itu mesti ditakar ya. Berdasarkan hadis ini, sunnahnya harusnya ditakar, nggak boleh nambah lagi, kira-kira begitu. Nah, tapi kadang kita Pak baru ditakar kalau sudah ada gejala diabetes. Nah, boleh ditakar jumlahnya, jenisnya, waktunya gitu ya. Tapi kalau belum ada gejala apa-apa, hantam aja, mumpung masih sehat gitu kan. Jadi apa? Makan untuk sakit jadinya, bukan makan untuk sehat ya. Nah, walau tentu positive thinking atau berpikiran positif tetap harus kita bangun nih Pak.
Karena katanya begini ya, kenapa orang selalu cepat lapar ya? Perasaan baru habis makan udah lapar lagi gitu ya. Karena katanya orang itu memikirkan apa yang akan saya makan, bukan apa manfaat dari yang saya makan gitu. Nah, karena yang difikirkan itu apa yang dimakan, kadang kecenderungannya kan main hantam aja ya Pak, tidak memperhatikan nutrisi itu dibutuhkan tubuh atau tidak gitu. Maka sering diistilahkan dengan apa? Dengan junk food gitu ya, makanan sampah ya Pak. Kenyang tapi kurang bermanfaat gitu. Nah, sementara semua organ kita kan butuh nutrisi ya Pak. Otak, mata, telinga ya. Dan organ-organ lainnya. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pernah menyampaikan, bainama rajulun yamshi bi tariqin, tatkala seorang berjalan di sebuah jalan, wajada ghusna syaukin, lalu dia mendapati dahan berduri ya, alat tariqi, di jalan tersebut, fa akharahu, lalu dia singkirkan, fa syakarallahu, lalu Allah berterima kasih kepadanya, fa ghafara lahu, dan mengampuni orang itu. Fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu, Allah berterima kasih kepada orang itu, lalu Allah mengampuninya. Luar biasa Pak. Jadi peduli itu ternyata pahalanya besar sekali ya. Bukan lagi hitung-hitungan angka Pak, tapi Allah berterima kasih kepada orang itu lalu Allah ampuni. Makanya kalau bisa, peduli ini harus menjadi salah satu prinsip hidup kita ya. Peduli. Ada sampah, ambil tanpa harus mempersalahkan siapa yang buang sampah ya. Toilet masjidnya kotor, bersihin aja Pak, tanpa harus mengkritik DKM ya. Nah, dan kepedulian lainnya, karena ternyata Allah senang sekali sama orang yang peduli itu. Fasyakarallahu faghafara lahu. Hebatnya lagi apa Pak? Allah mendidik kita untuk berterima kasih kepada yang lain gitu. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan orang itu, bukan hanya kepada kita tapi juga kepada yang lain gitu. Nah, satu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah mendidik muridnya dengan sebuah analogi ya Pak. Dia bentangkan sebuah kain putih besar gitu ya. Nah, lalu sama dia dikasih titik hitam di tengah kain putih itu. Setelah itu murid-muridnya ditanya, apa yang kalian lihat? Ternyata Pak, hampir semua muridnya itu melihat titik hitam yang ditulis tadi itu. Jadi seolah-olah jamaah atau audiens yang ditanya itu tidak melihat kain putih yang luas itu. Ternyata begitulah kecenderungan kita manusia ini. Kelebihan kita banyak, tapi yang kita rasakan adalah kekurangan. Kelebihan anak kita itu Pak 99, kekurangannya cuma 1. Tapi yang kelihatan nama kita kadang adalah kekurangannya yang 1 itu. Kok enggak seperti anak ono gitu. Nikmat Allah kan juga begitu Pak. Nikmat Allah itu la tuhsuha, enggak bisa kita hitung saking banyaknya yang diberikan ke kita gitu. Tapi kadang kita merasa nikmat itu kok sedikit dibandingkan dengan yang diperoleh oleh yang lain. Nah, kecenderungan manusia ternyata begitu. Sehingga akhirnya
Itu tadi Pak, syukurnya sedikit, sabarnya sedikit, ya. Semangat taatnya sedikit, ya. Kenapa? Kurang melihat, kurang pandai berterima kasih. Nah, kita kan sering memaknai terima kasih itu terima kasih, syukur itu terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita terima nikmat, kasih ke yang lain sebagian. Terima kasih, itu terus. Kalau ngasih Pak, balik lagi dia kan, nerima, ngasih, nerima, ngasih, nerima, ya. Jadi putarannya seperti itu. Tapi orang yang hanya nerima, nggak mau ngasih, apa yang terjadi? Orang kalau nerima terus Pak, ibarat kita punya toron air itu Pak, diisi terus, ya kan? Kita nggak pakai otomatis luber satu, mubazir. Terus yang kedua, air kalau nggak dipakai Pak, nggak dimanfaatkan, maka dia akan membusuk di situ, ya, bau dia. Nah, makanya ada yang mengibaratkan sedekah dengan berbagai variannya, ya zakat, ya wakaf, ya hibah, ya infak, ya nafkah yang bapak ibu berikan, yang bapak-bapak berikan kepada keluarga itu sebenarnya dalam rangka yang membersihkan rezeki kita itu, ya. Ibarat sumur timba, ya. Kalau nggak dipakai dalam waktu yang lama, maka bisa jadi dia mengering. Oke, dia tidak mengering, tapi airnya jadi butek, karena airnya nggak pernah diambil-ambil, ya Pak. Maka semakin rutin diambil, maka airnya semakin banyak dan semakin bersih. Maka kenapa Zam-Zam itu disebut dengan ma'un mubarak, ya, atau air yang penuh keberkahan? Karena airnya selalu diambil, Pak. Airnya selalu dimanfaatkan. Nah, sehingga akhirnya apa? Airnya selalu mengalir, nggak habis-habis, ya Pak. Selain memang kandungan zatnya sendiri yang istimewa. Nah, kemudian Nabi juga pernah menyampaikan ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin, ya. Selamatkanlah diri kalian dari neraka walaupun hanya melalui sedekah dengan sebelah kurma. Nah, kita sering dengar hadis inilah. Syiqqi, saya cek di kamus itu ada yang terjemahkan satu, ada yang terjemahkan separuh, ada yang menerjemahkan secuil gitu, ya. Tapi sering dimaknai dengan separuh, Pak. Karena di zaman Rasulullah juga ada kisah seorang ibu, ya, yang diberi sebutir kurma, lalu sama dia Pak diparuh kurma itu, Pak. Separuh dikasih ke anaknya, separuh dia makan gitu. Jadi saking sayangnya dia mana, dia nggak rela anaknya mati nggak makan, ya, kira-kira begitu. Kayaknya diparuh sama dia kurma itu. Nah, ternyata ada hadis di riwayat Imam Bukhari nomor 1417 yang mengingatkan kita bahwa sedekah itu menyelamatkan kita dunia akhirat. Karena di antara ciri surga, ciri kehidupan surga itu, orangnya kan ramah-ramah, ya Pak, nggak marah-marah. Orangnya baik-baik, nggak jahat. Nah, salah satu pemicu kejahatan itu, manakala ada gap, ya, orang kayanya pelit. Coba Pak, kalau ada orang kaya pelit, itu kan tidak disenangi oleh orang. Nah, orang jahat itu melakukan kejahatan, faktor utama itu sebenarnya kan karena perutnya lapar, ya. Nah, lama-kelamaan, dari perut naik ke hati, ya Pak. Dari hati naik lagi nanti ke mata. Nah, dari mata naik ke pikiran. Nah, awalnya perutnya lapar, Pak. Makanya kadang nyuri itu hanya untuk makan gitu. Nah, lama-lama, gampang juga nih nyari duit dengan cara begini kan. Nah, mulai naik ke sini kan.
mulai merasa menikmati cara instan nyari duit. Nah, lama-lama nanti ya naik ke mata, ya, lapar mata ya Pak. Lapar mata, kalau udah lapar mata ini udah susah. Sama aja kayak orang ke Tanah Abang ya, kalau udah lapar mata itu tadinya niatnya cuma mau beli gamis doang satu ya Bu, mau kena satu ya. Tahu-taunya karena serba diskon, bawa sekoper pulang ke rumah gitu. Nah itu udah lapar mata. Nah kalau udah lapar pikiran ya Pak, apa aja dah kepengen dilakukan. Nah maka dengan sedekah bisa menyelamatkan orang dari neraka ya, bisa menyelamatkan orang dari neraka dunia dan neraka akhirat. Nah neraka itu kan marah-marah. Coba kalau kita peduli sama yang lain, ya orang-orang yang tadinya nggak makan dikasih makan gitu ya. Orang kalau sudah kenyang Pak, tenang dia. Makanya ada istilah manajemen mutmainnah katanya Pak. Itu dipopulerkan oleh Profesor Dr. Imam Robandi, dan ini efektif dan sukses ya, membesarkan sekolah di banyak tempat. Beliau mengistilahkannya dengan manajemen mutmainnah ini. Mutmainnah itu kan artinya tenang ya kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Semua orang sebenarnya ingin ketenangan itu. Nah, manajemen mutmainnah itu kata beliau terdiri dari 4 tahapan ya. Yang pertama kenyang ya, kenyangin ya. Yang kedua tenang Pak, tenang ya. Yang ketiga senang, yang keempat menang. Orang kalau sudah kenyang tenang dia Pak. Coba aja habis berbuka puasa, kalau udah kenyang tenang kan Pak, saking tenangnya kadang pengen tidur ya kan. Pengen bobo. Nah setelah kenyang tenang, senang dia ya. Nah baru setelah itu bicara menang. Tapi kalau perut lapar ya Pak, gaji setengah UMR, perut anak masih lapar ya. Jangankan perut anak, perut dia aja masih belum terisi dengan baik ya kan. Gimana mau tenang ya, gelisah ya, pengen nyari lagi kerjaan di tempat lain ya, serabutan di mana-mana gitu kan. Nah otomatis kalau kondisi seperti itu ya susah untuk membangun kesenangan itu. Nah orang kalau nggak tenang, nggak senang di satu tempat, gimana mau membicarakan kemenangan bersama orang itu. Nah maka kata beliau, dimanapun Bapak Ibu membesarkan atau merintis usaha apapun itu ya, yang pertama yang harus dijamin itu adalah perut dulu, kenyangin dulu dia. Nah, baru setelah itu dia tenang, senang, dan akhirnya menang ya, akhirnya menang. Nah yang berikutnya ini juga hadis yang sangat populer. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuhul atas. Satu ketika ada seekor anjing berputar-putar di sekitar sebuah sumur ya, hampir saja ia terbunuh oleh kehausan. Izra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba ada seorang pezina perempuan dari golongan kaum pelacur Bani Israel melihatnya. Fanaza'at mulqaha, lalu ia melepas sepatunya. Fastaqat lahu bihi fasaqathu iyyahu faghufira laha bihi. Lalu dia turun ke dasar sumur untuk mengambil air dengan sepatunya itu, lalu diminumkan ke anjing itu. Faghufira laha bihi, lalu dia diampuni karena perbuatannya itu. Nah, lagi-lagi peduli kan Pak. Jadi peduli ini dahsyat ya. Jangankan kepada manusia, peduli kepada binatang saja menjadi wasilah bagi kita diampuni dosa-dosa kita. Kita senang ya, bersyukur berada di Indonesia. Orangnya ramah-ramah ya Pak. Orangnya ramah-ramah, nggak gampang sakit hati ya.
Hebat Indonesia ini. Saya baca beberapa pemberitaan di Afghanistan ya Pak, selama Ramadan ini. Nauzubillah Pak. Pengoboman di mana-mana. Pelakunya katanya si ISIS ya. Masjid dibom ya kan, pasar. Nah kita walaupun berbeda pendapat, ya nggak sampai seperti itulah, alhamdulillah. Kenapa? Ya, keramahan ya, yang menjadi salah satu nama dan sifat Allah yang paling sering disebut di dalam sholat kita, kemudian di dalam Al-Quran itu ada di hati kita semua gitu. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kata para ulama bahasa, keduanya berasal dari rahimah yarhamu rahmah. Ini nama MT-nya ibu ya, Ar-Rahmah ya. Nama MT-nya ibu Ar-Rahmah. Nah, rahmah itu kan dimanai kasih sayang ya. Rahmah itu bahasa langit kalau saya sebutnya itu Pak. Rahmah itu bahasa langit, bahasa buminya apa gitu. Buang haknya, buang hak yang ada di tengahnya. Jadi rahmah itu jadi ramah. Jadi indikator orang itu dikasihi dan disayangi oleh Allah. Allah masukkan ke kolbunya itu keramahan, Pak. Orangnya ramah-ramah gitu. Nah, orang ramah itu apalagi indikatornya? Pak kalau ditanya, coba Bapak sebutkan misalnya 3 tanda orang ramah gitu. Nah, sederhananya apa, Pak? Senyum ya kan? Salam, sapa ya, 3S aja. Senyum, salam, sapa. Orang ramah itu full smile ya. Kenapa dia senang tersenyum? Ya, karena dia juga disenyumin oleh alam, Pak. Jadi dia tiba-tiba senyum sendiri dia, Pak. Alhamdulillah, makasih ya Allah, senang banget hari ini. Bapak mungkin pernah merasakan seperti itu ya, Pak. Alhamdulillah ya, senang, pokoknya bahagia banget gitu. Saya kadang sama anak saya tuh pas lagi berangkat itu, Pak. Alhamdulillah senang banget hari ini. Kenapa ya? Mau senang aja. Nah, kalau Bapak Ibu merasakan itu, yakinlah itu tanda Allah mengasihi dan menyayangi. Ya. Nah, ujung-ujungnya dia ketika ketemu orang itu ya berbagi senyum paling tidak ya, Pak. Peduli kan, Pak. Orang itu senang disenyumin ya. Nah, terus berikutnya apa, Pak? Disalamin kan? Assalamualaikum. Semoga keselamatan untukmu ya. Kemarin, kini, dan nanti. Kita doain dia supaya selamat, Pak. Bukan hanya good morning, bukan hanya saat itu ya, tapi kemarin, kini, dan nanti sampai dia masuk surga. Ditambahin lagi coba, warahmatullah. Nah, rahmat lagi, Pak. Nah, semoga Allah juga menganugerahimu rahmat ya. Wa barakatuh, dan barokahnya. Bukan hanya barokah loh, Pak, tapi barokat. Jadi kita disebutnya berkat ya. Barokat gitu ya. Jadi berkah. Jadi kan berkah yang berlimpah. Apa itu berkah? Al-Imam Ibnu Manzur ya, dalam kamusnya Lisanul Arab menyebutkan an-numu waz-ziyadah was-sa'adah. An-numu waz-ziyadah was-sa'adah. Numu itu artinya bertumbuh. Ziyadah itu artinya bertambah. Sa'adah itu artinya kebahagiaan. Jadi bertumbuh dan bertambahnya kebahagiaan kalau digabung sama yang ketiga ya, Pak. Tapi ada yang memaknai bertumbuh dan bertambahnya kebaikan pada sesuatu. Keluarga yang barokah, keluarga yang kebahagiaannya bertumbuh dan bertambah. Jadi setelah menikah tambah bahagia, Pak. Dikasih anak sama Allah tambah lagi bahagia. Tapi setelah menikah tambah susah, Pak. Tambah banyak masalah. Dikit-dikit konflik,
berantem, itu bukan barokah namanya, tapi laknah. Jadi pernikahan bagi dia bukan barokah, tapi laknah. Apa ada jadi masalah? Nah, itu namanya laknah. Nah, sementara spiritnya apa, Pak? Ubah masalah jadi masya Allah, ya, masya Allah, nikmat banget berumah tangga ini. Tapi kalau laknah, masalah, gitu kan? Nah, kalau laknah masalah, semuanya jadi masalah. Tadinya belum punya anak, masalah. Giliran dikasih anak sama Allah, nambah masalah, Pak. Itulah dulu. Nah, kan? Udah saya ingatkan jangan punya anak dulu. Situ maunya punya anak, kan? Ribut lagi. Ya, ribut. Awalnya ribet banget hidup ini. Ujung-ujungnya kan ribut ini. Jadi ubah masalahmu menjadi masya Allah. Nah, itu kan bagian dari konsep barokah gitu ya, Pak. Jadi apa-apa dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Biarin aja orang bilang kita lebay ya. Alhamdulillah, makasih ya Allah ya. Coba, Pak, kalau istri kita nyiapin bukber ya. Saya semalam itu kan ngundang kawan-kawan bukber ke rumah ya, alumni, kemudian santri-santri pondok tahfiz itu. Saya lihat ibu-ibu itu dari pagi nyiapin di rumah itu ya. Nah, saya habis berbuka itu, makasih ya sudah. Nah, gitu-gitu. Ternyata orang sekedar kita ucapin terima kasih ya udah seneng dia, luar biasa ya. Kayak hilang capeknya gitu. Nah, kadang kita kan lupa untuk peduli ya, Pak. Nah, walaupun peduli itu sederhana tapi dampaknya dahsyat gitu. Nah, satu lagi kaitannya dengan ini, Pak. Orang kadang malah suka ya, sengaja atau tidak sengaja menyalah-nyalahkan yang lain ya. Ada problem, bukannya malah bertanggung jawab tapi nyari kambing apa, Pak? Nah, kambing putih ya, kambing hitam. Yang di kambing hitam kan itu ya macam-macam. Jarang orang yang menyebut saya bertanggung jawab kan. Itu memang karena kelalaian dan kesalahan saya. Saya mohon maaf, saya akan berubah dan saya akan perbaiki kesalahan ini gitu. Padahal contoh teladannya sudah kita dapat sebenarnya dari Nabi Adam alaihissalam ya, Pak. Coba Bapak Ibu lihat. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke bumi ya, dia sama sekali tidak mempersalahkan ya, atau menyalah-nyalahkan istrinya Siti Hawa. Jangankan istrinya, Pak, iblis saja yang menyebabkan dia terusir dari surga tidak disalah-salahin sama dia. Nah, di tafsir disebutkan karena Nabi Adam tidak ingin kesalahannya itu bertambah dengan kesalahan berikutnya gitu. Dia ingin salahnya itu berubah menjadi saleh gitu. Coba kalau seandainya dia menyalahkan Siti Hawa sakit hati. Bisa jadi juga Siti Hawa berdosa karena disalah-salahkan kan, Pak. Ujung-ujungnya berantem, Pak. Hanya gara-gara tidak ada titik temu nih, karena kan orang nggak ada yang mau disalah-salahin. Ya. Nabi Adam hanya fokus dengan kesalahan dia, lalu kemudian dia karena merasa dia sadar dia salah, dia minta ampun aja ke Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siti Hawa bangga dia punya suami Nabi Adam. Kenapa dia bangga? Bukan karena nggak ada manusia lain, karena Nabi Adam berhati lapang. Ya, sehingga akhirnya dengan sendirinya Siti Hawa ia sadar sendiri, Pak. Akhirnya kan tobat bareng ke Allah. Nah, jangankan Siti Hawa, iblis pun tidak disalah-salahin nama dia gitu. Ya kita terusir dari bawa kita lagi ya, Pak. Nah, saya melakukan larangan Allah itu ya, memakan buah larangan itu atau mendekati pohon yang dilarang itu karena iblis ya Allah ya.
andai engkau tidak menciptakan iblis ya Allah, pasti saya akan taat gitu kan. Nah, enggak Pak. Kenapa Pak? Nabi Adam sedang mendidik kita untuk mengimani takdir. Enggak usah disebut-sebut itu. Itu udah takdir Allah. Nabi Adam tahu persis itu kan. Jadi iblis diciptakan itu sudah qadarullah. Ini enggak usah disebut-sebut. Andai tidak ada iblis, saya pasti jadi orang yang taat. Itu kan bahasa kita Pak. Kalau kemudian iblis benar-benar tidak ada, ya mungkin ada lagi yang lain kan. Nah, ini pembelajaran luar biasa bagi kita supaya kita belajar peduli dalam hidup ini, Pak. Ya, ketika kita ada masalah, masya Allah, ya, ketika kita merasa ada sesuatu yang kita langgar, ya, fokus aja ke salah kita itu, jangan salah-salah yang lain. Nah, kadang kawan-kawan kita kan Pak, apa hubungannya misalnya dengan seseorang, ya, lalu kemudian masalah ini ditumpahin ke orang itu, ya kan? Nah, karena kita sudah menuduh orang itu, ternyata kan sekarang buktinya nggak begitu. Apa bisa kita minta maaf? Apa contohnya Pak? Ya, goreng kemarin langka mahal kan? Siapa yang disalah-salahin orang? Tahu-taunya tersangkanya siapa Pak? Nah, silakan itu minta maaf ke orang-orang yang sempat kita salah-salahin itu. Gimana minta maafnya Pak? Kan susah minta maafnya. Ya begitu-begitu aja kok minta maaf. Sekecil apapun kesalahan kepada orang lain, ya Pak, apalagi sifatnya itu adalah tuduhan, ya Pak. Kalau di bahasa kita kan disebutnya fitnah, ya kan? Menuduh orang melakukan sesuatu padahal bukan dia pelakunya gitu. Itu kan cara kita bertaubatnya itu kan minta maaf. Nah, kalau kita tidak minta maaf, nanti di akhirat kita dihisab. Kalau Umar bin Khattab pesan kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisab dirimu sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Maksudnya itu apa? Kalau ada kesalahan ke Allah, sekarang diselesaikan gitu. Kalau kamu ada kesalahan kepada sesama, sekarang selesaiin. Jangan nunggu nanti di akhirat. Soalnya kalau nanti nunggu di akhirat, prosesnya bakal lama. Nah, kita pernah cerita ya Pak. Jadi orang-orang yang dihisab pertama kali itu adalah orang-orang yang tidak ada masalah kan Pak. Atau kalaupun dia punya masalah sedikit. Nah, di kelompok berikutnya orang yang masalahnya sedang, ya. Di kelompok berikutnya adalah orang yang masalahnya berat, besar. Nah, baru setelah itu nanti orang munafik, orang kafir. Nah, kalau seandainya orang-orang yang masalahnya sedikit ini menghabiskan waktu misalnya 10 hari Pak untuk proses hisab mereka semua, nah 10 hari itu kan 10.000 tahun, baru nanti masuk golongan kita. Jadi kita dihisab setelah ngantri 10.000 tahun. Apa mau kita nanti ngantri 10.000 tahun kan? Nah, makanya kita tadi bicara wali Allah. Wali Allah itu Pak, orang-orang yang ingin selalu hablum minallah dan hablum minan nas itu clear, bersih, nggak ada masalah gitu. Nah, maka kita karena nanti ingin dihisab, kalau perlu tanpa hisab, ya. Kan pintu surga itu ada 8, ada satu pintu yang disebut dengan babul aiman, ya. Di dalam hadis Bukhari disebutkan inna fil jannati tsamaniyatu abwabin, sesungguhnya surga itu punya 8 pintu, ya kan. Nah, di antaranya ada pintu maaf. Kemudian nanti ada pintu aiman namanya. Pintu aiman itu pintu yang dimasuki oleh orang-orang tanpa hisab. Apa maksudnya tanpa hisab? Jadi ketika kiamat terjadi, orang dikumpulin di mahsyar, Pak. Dia langsung ngelewatin malaikat-malaikat yang bertugas menghisab itu kan. Dia langsung ke sirat, dia langsung ke surga. Jadi dia nggak pakai ngantri-ngantri lah, kira-kira begitu. Ini VVIP kelas Pak. Jadi jalur masuknya beda sama orang ngantri dulu. Ngantri dia prosedural lah. Ini jalur resmi, jalur normal. Nah, kalau ini enggak Pak, ini jalur khusus.
Nah, kita kan berharap juga ditakdirkan Allah melalui itu ya Pak. Lalu syaratnya agak berat, nggak pernah berbuat syirik ya. Sejak akil balik sampai dia diwafatkan oleh Allah ya. Ini syabun ya, nasya'a fi ibadatillah, insyaallah termasuk di situ. Anak muda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah. Jadi mulai akil balik dia sudah taat, Pak. Nah, kebanyakan manusia itu kan adalah manusia-manusia hijrah ya. Tadinya di masa muda ilmu belum ada, bergaul juga bukan dengan orang-orang baik, lingkungan kurang mendukung. Kayaknya banyak maksiat yang dilakukan. Ketaatan juga sedikit yang dikerja. Bahkan nggak sholat gitu ya, Pak. Nah, dalam perjalanan hidupnya dia belajar, ketemu sama kawan-kawan, akhirnya hijrah. Nah, kalau begini, kalau orang yang takdir hidupnya begini, itu berat untuk masuk ke pintu aiman ini. Nah, terus siapa yang bisa kita perjuangkan untuk seperti itu? Ya anak-anak kita ya Pak. Anak-anak kita Pak. Jadi dari akil baliknya kita kawal betul dia kan. Kita arahkan dia supaya tumbuh dan berkembang dalam ketaatan kepada Allah kita. Nah, kalau kita mungkin masanya sudah lewat, mungkin di antara bapak-bapak ada ya. Alhamdulillah saya sejak akil balik itu udah sadar gitu. Nah, kalau kita nggak terkategori itu, ya paling tidak anak-anak kita ya kan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak sekali amalan ringan berpahala besar ya. Saya sampaikan beberapa di antaranya. 1, membaca doa setelah berwudu. Ma minkum min ahadin yatawadda. Siapa saja di antara kalian berwudu, fayuhsinul wudu. Lalu dia membaguskan wudunya. Jadi enggak asal ya Pak. Wudunya benar-benar serius. Summa yakuna hina yaf'uruhu min wudu'ih. Lalu setelah selesai berwudu dia berucap, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Melainkan akan dibuka untuknya 8 pintu surga. Dia bisa memasukinya min ayyiha syaa, dari pintu mana saja yang ia mau ya. Ini peluang Pak. Walaupun peluang untuk aiman tadi kecil ya, tapi kan tetap ada peluang kalau Allah berkehendak. Makanya kita nggak boleh mengabaikan ya amal-amal kecil yang berpahala besar ini. Nah, tapi jangan juga lebay Pak. Kan katanya begini, jangan abai tapi jangan juga lebay. Lebay itu apa maksudnya? Udah jelas di tempat wudhu itu orang rame lalu lalang, ya dia berhenti dulu di situ kan. Asyhadu an la ilaha. Akhirnya kan kata-kata berak Pak. Orang akhirnya jadi kesal. Nah, peduli hilang lagi kan. Kan doa setelah wudhu itu kan bisa sambil jalan, nggak harus berdiri manis gitu ya. Nah, kecuali kalau dalam kondisi situasi dan kondisinya memungkinkan. Kita menghadap ke kiblat, kita angkat tangan kita sejajar bahu begini ya. Itu kalau tempatnya memungkinkan. Tapi kalau tidak kan sambil jalan. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ, Pak. Nah, bagi bapak-bapak yang sudah terbiasa menambahkan ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu akan lebih baik karena di riwayat lain ada tambahan doa itu. Ada lagi yang menambahkan dengan wa ja'alni min ibadikas shalihin. Luar biasa, Pak. Dibuka untuknya 8 pintu surga coba. Dia diperbolehkan masuk min ayyiha syaa, dari pintu mana saja yang ia mau ya. Sering saya ulang-ulang Pak. Coba diingat kembali. Tadi habis wudhu sebelum sholat subuh kita baca doa itu apa enggak gitu. Nah, kalau kita masih suka lupa Pak, belum menjadi kesadaran diri, ditulis saja Pak di luar kamar mandi itu. Jadi ketika kita lewat, oh iya harus baca gitu. Karena keutamaannya luar biasa. Nah, kontrol anak-anak kita Pak. Anak-anak kita tanya, "Dek, tadi habis sholat habis wudhu baca doa enggak?" Karena memang
Setan itu suka mengganggu kesadaran kita. Suka mengganggu kesadaran kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur, saya pernah menyampaikan juga mungkin ya Pak. Sudur itu jamak dari sodrun. Rabbi syrahli sodari wa yassirli amri. Sodri itu ini Pak. Jadi lapisan kolbu terluar itu namanya sodrun. Makanya bapak-bapak kalau ditugasin pidato, dadak nih Pak. Tapi acaranya masih 5 menit lagi, 10 menit lagi. Apa yang terjadi dengan sodrun kita? Deg-deg kan dia kan Pak? Deg-deg gitu ya. Nah maka supaya sodrun ini tenang, Nabi Musa diajarkan doa Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku ya. Jadi masalah berat itu terasa kecil Pak. Coba Bapak bayangin kalau Bapak punya rumah segede masjid ini, ya kan? Terus ada celengan ya kan? Mau ditaruh di mana nih celengan ya? Celengannya agak gede Pak, segede kotak amal itu. Mau ditaruh di mana? Di mana aja Bapak taruh nggak ada masalah. Tapi coba kalau rumahnya kecil ya Pak, di sini udah ada lemari, di sini udah ada meja kerja, ini udah ada, ini mau taruh di mana nih celengan? Dapat hadiah celengan gede. Saya kebetulan kemarin dapat Pak. Saya silaturahmi kawan, saya dikasih celengan gede gambar Ka'bah, bentuknya Ka'bah. Nah, akhirnya kan bingung mau naruh di mana. Taruh di sini udah ada buku-buku gitu. Coba kalau rumahnya gede gitu. Nah, kolbu kan juga begitu ya Pak. Kalau kolbu kita lapang, masalah berat kan terlihat kecil ya. Tapi kalau kolbunya sempit, kalau kolbu sempit Pak, nggak ada masalah aja masalah gitu dia. Orang nggak ada masalah, dia aja yang merasa ada masalah. Padahal orang nggak ada masalah gitu. Tapi karena kolbunya sempit, bagi dia itu masalah. Apa santai Pak? Dia datang pagi-pagi, kawannya nggak noleh ke dia gitu, nolehnya ke yang lain. Bagi orang yang berkolbu sempit itu kan masalah. Tapi dia nggak mau nyelesain masalah Pak. Awas ya besok ya, saya balas. Dibiarin dirinya membusuk, akhirnya tambah sempit lagi Pak. Akhirnya besok benar-benar Pak, dia datang lebih awal daripada orang itu. Ketika ditegur Assalamualaikum, dia pura-pura nggak tahu, dia pura-pura nggak lihat, dia mau balas. Nah, orang-orang yang kolbu dipenuhi masalah juga begitu. Nah, kita kembali ke sodrun tadi Pak. Sodrun ya. Sodrun itu Pak, udah jadi bahasa kita. Sodrun, sadar Pak. Nah, sodrun itu sadar. Ini ternyata kalau kita membaca, ini kan lapisan-lapisan kolbu menurut para ulama tasawuf sih sebenarnya ya. Kalau fakta ilmiahnya saya juga nggak begitu paham, nanti bapak-bapak yang bergerak di bidang kesehatan lah yang mengecek kepastiannya. Tapi ini secara apa? Secara spiritual lah. Kan kolbu itu berlapis-lapis ya. Paling lapisan terluar itu namanya sodrun tadi itu. Makanya ini langsung terasa nih, deg-degan di sini Pak nih. Ini bukan di sini sih ya, walaupun disebutnya hati ya. Ini kolbun itu ya jantung sebenarnya yang deg-degan itu kan. Kan astagfirullahaladzim, saya deg-degan nih, dipegangnya kan nggak ada orang begitu Pak. Biasanya megangnya kan sini, deg-degan deg-deg di sini megangnya kan. Ya Allah, hati saya sakit. Nggak ada orang yang ngomong, ya Allah hati saya sakit gitu ya. Saya sakit hati. Paling ngomong saya sakit hati gitu ya. Saya sedih sekali kan gini ya. Nah, sodrun. Nah, di bagian dalam itu namanya fuadun ya. Fuad. Jamaknya afidah, allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka itu nanti Pak akan membakar orang itu sampai ke afidah itu. Berarti api itu masuk ke dalam lapisan kolbu yang di dalam itu kan. Kenapa apinya sampai masuk ke situ? Karena itulah yang menjadi penghalang orang untuk ikhlas kepada Allah. Riya, sum'ah, takabur itu adanya di kawasan itu Pak. Itu namanya fuad, afidah. Masuk lagi ke dalam namanya lubun itu Pak. La ayatil liulil
albab, jamak dari lubbun, lubbani, albab. Jadi di kitanya disebutnya lubbuk gitu ya. Lubbuk hati yang paling dalam. Lubbuk hati. Nabi bilang apa? Istafti kolbak, tanya hatimu yang paling dalam. Untuk masuk ke dalam hati yang paling dalam itu memang harus menjamin mata, Pak. Maka orang kalau ada masalah kan disuruh ini, Pak, tarik nafas gitu ya. Pejamkan mata, tarik nafas. Keluarkan. Jadi seolah-olah masalah itu keluar ya, Pak. Tarik lagi yang positif-positif dari alam gitu kan. Disuruh gitu kan, Pak. Keluarin, dibawa sama dia tuh, Pak, yang buruk-buruk, yang busuk-busuk dari dalam diri kita itu. Habis itu tenang nih, Pak. Terapi pernafasan ya. Kenapa, Pak? Dia masuk ke dalam lubuk hatinya itu. Maka anak kita, kenapa kok anak saya akhir ini ngomongnya suka kasar ya? Suruh dia pejamin mata. Pejamin mata deh, dengerin ayah deh. Pejamin mata. Kira bapak bercerita tentang sesuatu lah. Sampai nanti dia melihat kawan yang selalu ia musuhi itu tersenyum kepada dia. Bayangkan deh, dia merangkul abang gitu. Dia kasih abang uang 1 miliar. Senyum deh tuh, Pak. Coba kalau nggak percaya. Kalau ada anak kita berantem sama seseorang, bilang gitu. Nanti dia senyum, bayangin uang dikasih 1 miliar kan, Pak. Nah kalau dia udah tersenyum, berarti lubuk hatinya udah aktif. Ini lubuk hati itu, Pak. Nah, lubuk hati itulah yang disebut dengan hati nurani. Benar ya, Pak? Hati nurani. Coba Pak lihat. Nur Allah. Kalau neraka bahasa Arabnya apa, Pak? Nar. Api itu hanya sampai masuk ke nar, dia nggak bisa masuk ke nur, Pak. Kenapa di sini? Karena hati nurani kita yang fitrah itu terkoneksi dengan Allah. Tapi nur ini suka kehalang sama nar, salah gitu kan? Sehingga akhirnya yang kelihatan apa, Pak? Udahlah setan menguasai bagian luar nih, Pak, kayak benteng gitu, dia menguasai sodrun tadi itu, sadar kita diganggu sama dia. Nah di lapisan berikutnya itu, nah disinilah tempat apa berantemnya kira-kira begitu ya. Ya itu tadi sombong apa dan sebagainya. Nah kalau hati nurani itu, Pak, ikhlas, tawadu, iman. Makanya Fir'aun ketika dia sudah tidak punya daya dan kekuatan, kolbunya aktif, Pak. Hati nuraninya aktif. Lalu dia kemudian mengakui bahwa dia beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya yang diyakini oleh Bani Israel kan. Wa ana minal muslimin, kata dia, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Jadi ketika hati nuraninya aktif, sejahat-jahatnya orang ya, dia akan kembali kepada fitrahnya. Kan di konsep agama kita kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah itu kalau menurut Ibnu Abbas kan dinullah, beragama dengan agama Allah. Ada yang menyebut fitrah itu bersih, Pak. John Locke itu mengistilahkan dengan apa, Pak? Tabula rasa itu ya. Kertas putih. Kertas putih. Lingkunganlah yang memberi dia warna ya. Bisa pengaruh orang tua, pengaruh kawan ya, pengaruh tempat tinggalnya dia. Itu yang memberi warna kepada anak ini. Intinya anak ini putih. Makanya kalau orang baru lahir ditaruh di keluarga Yahudi, dia Yahudi. Anak baru lahir nih, Pak, walaupun dia anak Palestina gitu ya, hafal Quran bapak ibunya, tapi kalau dia taruh di keluarga Kristen, dia jadi Kristen. Karena dia masih bersih gitu ya. Nah, maka supaya yang bersih ini bisa berwarna sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, nah, maka kita mendidiknya dengan cara Islam kan, Pak. Ketika lahir kita azankan. Jadi kita perdengarkan ke dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang maha besar itu hanya Allah saja. Selain Allah itu kecil gitu. Ditutup dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pembelajaran pertama yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya sebelum setan ngambil peran di situ. Maka bapak-bapak,
ibu-ibu, kalau nanti mendengar ada yang mengkritik riwayat, oh itu kan hadisnya hadis dhaif. Kalau saya pribadi, nggak usahlah kita yang awam ini masuk ke wilayah perdebatan itu, udahlah amalin saja, karena memang luar biasa. Nanti bapak-bapak semakin rajin berselancar di internet, mulai itu nanti meragukan, ternyata hadisnya dhaif ya. Nah ujung-ujungnya kampanye ke yang lain, padahal dia bukan alim. Besok kalau anakmu lahir nggak usah diajanin, itu hadisnya dhaif. Tepuk tangan setan. Kenapa setan tepuk tangan? Ya nggak ada lagi yang kalimat-kalimat tauhid yang dibacakan untuk pertama kali ya Pak. Akhirnya apa? Setan ngambil peran di situ kan. Nah kembali ke masalah qalbu tadi Pak, kaitannya dengan amal ini. Saya menemukan penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mudah-mudahan saya nggak lupa ini persentasenya. Kata beliau, saya ingat saya itu lebih dari separuh Pak. Bahkan kalau lebih dari separuh kan bisa 60%, bisa 75% ya. Amalan Islam itu adalah amalan hati. Amalan Islam itu adalah amalan hati. Kalau hulunya bermasalah, aliran dan hilir pasti masalah. Coba Pak, iman itu adanya di mana Pak? Pasti ngomongnya di hati kan Pak? Iman ya. Syukur itu di hati. Sabar di hati. Tawaduk, qanaah, semuanya merujuknya ke sini Pak. Nah kalau seandainya kita bermasalah dengan kolbu kita, pasti imannya bermasalah, ya kan? Makanya orang kalau kolbunya bermasalah, imannya bermasalah. Apa dampaknya bagi dia? Kalau dia ada masalah Pak, dia susah untuk mengembalikannya kepada Allah. Ya, ujung-ujungnya ke dukun lagi gitu. Udah diingatkan ya, berobat itu ke dokter, jangan ke dukun. Tapi karena kolbunya bermasalah, ya tetap aja Pak. Akhirnya dicarilah alibi supaya pembenaran ya, supaya apa yang dilakukan sama dia itu nggak syirik gitu. Tapi itu Pak, sudah cukup untuk menghapuskan amal-amal saleh kita kan. Betul ya Pak? Bahkan ancamannya kan dianggap kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Saya suka sekali membuat analogi begini Pak. Bapak ingat hadis orang dengkinya itu akan memakan amal salehnya seperti kayu bakar dimakan api kan. Anak-anak kita Pak sering sebut dengki itu dengan syirik. Kawannya beli handphone baru, syirik gitu ya. Kenapa kok pakai syirik segala sih? Ya, biasa aja kali gitu kan. Nah syirik kepada Allah itu apa Pak? Allah ngasih takdir, tapi kita mengatakan bahwa takdir yang Allah berikan kepada kita ini dibuatin orang lah, dikirim sama orang yang nggak senang sama kita lah. Siapa yang ngasih tahu itu? Ya dukun-dukun itu. Apa hubungannya coba Pak? Kita sakit dengan jabatan kita, tapi karena kita udah terlanjur percaya, gampang Bang, karena imannya tadi Pak bermasalah, dia lebih percaya kepada orang ini daripada kepada takdir Allah. Padahal rukun iman itu ada 6. Nah ujung-ujungnya tetap aja mau berobat ke situ kan. Ya namanya usaha gitu. Itu Pak. Kayak gimana hapusnya amal? Ibarat besi dipanasin, besi ini dipanasin, udah merah Pak, masukin ke air itu. Gitu. Kalau udah syirik itu. Nah kalau dengki tadi kayak apa? Kayak kayu dimakan api kan Pak? Pelan-pelan lah. Lama dia makannya gitu, lama. Tapi kalau udah syirik, gitu. Makanya kita ketika melakukan tajdidus syahadah, memperbarui syahadat kita ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Itu sebenarnya kita sedang apa Pak? Kayak orang berwudu, kalau batal itu kan dia berwudu lagi kan. Jangan hanya sekedar lewat aja, tapi makrifati bahwa kita sedang memperbarui syahadat kita. Kalau ada amal yang kita lakukan yang menyebabkan syahadat kita itu batal Pak. Nah pembatal syahadat itu diantaranya ya syirik.
Maka ketika sholat itu nikmatin ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya pernah juga sampaikan ke bapak-bapak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hurufnya sama banyak ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hurufnya sama banyak. Ada yang mentadabburi sampai ke situ, Pak. 12 huruf. Di antara maknanya enggak boleh kita abai salah satunya. La ilaha illallah Allah, Muhammadur Rasulullah itu Rasulullah. Nah, salah satu contoh orang abai itu apa, Pak? Maaf ya, Pak. Kita mungkin sebagian ada yang terkategori itu. Quran kita punya 10 biji di rumah, Pak. Karena kita kepengen kita baca Quran, anak-anak istri kita baca Quran. Tapi kita tidak punya kitab hadis di rumah. Kenapa kok hanya Quran yang dibeli, kok hadis nggak dibeli? Apa hadis nggak penting? Gitu loh. Sementara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya kita tahu apa betul hadis dan sunnah Rasulullah, kita mesti kan punya buku hadis kan. Maka kata Al-Imam Az-Zahabi, Bapak boleh pilih salah satu nanti. Idealnya orang muslim itu kata beliau punya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan An-Nasa'i, kemudian Riyadhus Shalihin dan Al-Azkar Imam Nawawi. 5 ini aja dia punya, maka dia sudah berimbang, Pak, antara Allah dan Rasulullahnya. Nah, kalau bapak-bapak mungkin keberatan beli Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, Sunan An-Nasa'i, belilah Riyadhus Shalihin, Pak. Beli Riyadhus Shalihin, murah, Pak, cuman 120.000 online. Saya beberapa waktu lalu beliin untuk anak-anak pondok, kita beli banyak. Nah, beli banyak, kita bagiin gratis. Karena ada pengajian Riyadhus Shalihin tapi buka kitabnya gitu. Dan ternyata, Pak, luar biasa. Santri-santri kita itu kan banyak santri senior ya, orang-orang yang sudah beristri, tapi dia istiqomah mondok nyantri gitu, Pak. Dia hampir setiap pengajian, sering banget deh. Pak Hartono luar biasa, saya setiap pengajian ini, Pak, selalu mendapatkan hal-hal baru yang selama ini saya tidak ketahui. Padahal menurut saya dia orang alim, Pak. Ya ternyata sekelas orang alim aja belum tentu khatam hadis, kitab-kitab hadis tertentu ya, Pak. Nah, maka kalau bisa, Pak, THR bapak-bapak, THR lebaran sekarang nih, Pak, coba sisihkan sebagian untuk beli Riyadhus Shalihin dulu. Riyadhus Shalihin ya, karangan Imam Nawawi. Nah, syukur-syukur sama yang satu lagi murah juga. Istri saya kemarin mengkoordinir untuk pengajian ibu-ibu itu beli banyak juga tuh Riyadhus Al-Azkar. Saya ingat saya beli juga ya Al-Azkar ya. Al-Azkar atau kita apa? Saya punya Al-Azkar juga. Jadi Al-Azkar, Pak, isinya itu memang doa dan zikir Rasulullah. Saya ginilah bukunya, lengkap. Nah, nanti beli itu. Jadi 2 itu kalau bisa dikoordinir, Pak, DKM mungkin ya. Atau siapa sajalah yang mau membantu kawan-kawan untuk memiliki kitab itu ya. Nah, bapak-bapak berikutnya kalau bisa ya beli Bukhari Muslim ya. Dan para ulama sudah meringkas, Pak. Kan di hadis Bukhari itu kan banyak hadis yang berulang ya kan. Nah, akhirnya dipres, Pak, diringkas dan sudah diterjemahkan. Saya beberapa waktu lalu beli itu terjemah Sahih Bukhari Muslim, tapi yang edisi ringkas cuma 1 jilid, mah agak tebal. 1 jilid aja, Pak. Sahih Bukhari diringkas gitu. Hadis-hadis yang berulangnya dihilangkan. Nah, kembali ke pembahasan kita sedikit lagi, Pak. Kaitannya dengan qalbu tadi. Tadi ada supaya ada jadi ilmu juga ya, Pak. Ada apa tadi? Sodrun ya. Kemudian ada apa? Ada fuad, ada lub atau lubbu albab tadi itu ya. Nah, kita ngomongin sadar ini, Pak. Setan itu ternyata hanya diberi kuasa oleh Allah sampai level ini dia. Dia nggak bisa menguasai yang lain sebenarnya, nggak bisa menjadi penguasa di bagian yang lain, apalagi di bagian lubuk tadi itu, Pak. Nah, tadi kita sampaikan juga, ini disebut dengan hati nurani nur ya, Pak, hati yang bercahaya, yang terhubung, yang terkoneksi dengan Allah. Untuk mengaktifasinya tadi kan
Kita disuruh apa? Memejamkan mata ya. Nah, nanti kita akan menemukan di situ ya, siapa diri kita yang sebenarnya. Atau jalan-jalan ke dalam diri lah, Pak. Inner journey lah ya, jalan-jalan ke dalam diri kita. Nanti Bapak bisa jalan-jalan tuh sampai kepada akhir kehidupan ya. Saat Bapak mati, jasadnya terbujur udah di tengah rumah, ini Bapak bisa ngelihat siapa yang doain, siapa yang datang ya. Kan kelihatan nanti itu, Pak, di situ. Sampai dikuburkan, nah, sampai jalan-jalan ke mahsyar, sampai ke sirat, nah gitu. Nah, itu adanya di nurani itu. Nah, tadi kita nyebutnya nur ya, Pak. Nah, di lapisan berikutnya itu nar, karena nar itu nanti akan membakar sampai ke situ kan. Allati tattali'u 'alal afidah. Jadi neraka hutomah itu akan membakar orang-orang yang di dalamnya itu sampai ke afidah, ke hati-hati mereka, misalnya gitu. Nur, nar ya, Pak. Nah, di sini setan. Nur, nar. Nah, kita mau mengaktifkan hati nurani kita, atau ini yang masih berpeluang untuk nar ya, api. Jadi kemarahan tuh di situlah. Nah, coba lihat masalah kesadaran. Coba tadi ketika masuk ke masjid ini gitu ya. Bapak ingat betul nggak? Tadi masuk pakai kaki apa? Pejamin mata, Pak. Aktifin hati nuraninya. Coba lihat, Pak. Nah, tadi masuk pakai kaki apa? Pertama kali masuk ke masjid ini. Kelihatan nggak, Pak? Pakai kaki apa, Pak? Ustaz Didin pakai apa? Kaki kanan. Keren, Pak. Berarti kesadaran Bapak nggak keganggu. Tapi kalau kita lupa, berarti kesadarannya keganggu. Iya, tadi pakai kaki apa ya? Kanan apa kiri? Oke, satu. Kedua. Tadi Pak, ketika Bapak masuk, Bapak baca Allahumma ftahli abawaba rahmati enggak? Di sinilah kerjaannya setan. Ilmunya kita udah khatam sejak TK, Pak. Ya enggak? Kalau masuk masjid itu harus baca Allahumma ftahli abawaba, udah khatam sejak TK, Pak. Tapi kita yang udah S3 ini masih aja nggak sadar harus baca itu ketika masuk masjid. Iya ya. Tadi kayaknya Bapak kalau udah mulai lupa berarti nggak sadar. Tapi kalau Bapak yakin, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Alhamdulillah tadi saya baca. Berarti Bapak hati nuraninya yang aktif. Kalau enggak ya sodrunnya ya digini-gini sama setan. Memang itulah kerjaan setan. Tadi ketika bangun tidur, baca enggak doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur? Baca enggak, Pak? Alhamdulillah, berarti keren. Nurani udah aktif. Iya, tadi kayaknya nggak baca deh. Iya, nggak baca kayak tadi deh. Baca nggak ya? Oh enggak kayaknya ya, itu ganggu, Pak. Nah, maka kalau kita masih suka mengalami begini, ya kita memang harus banyak-banyak doa sama Allah. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri, pokoknya di tengah aja gitu ya. Istiqomah aja gitu. Baca doa itu sesering mungkin. Nah, yang kedua, ya kita harus sering-sering mengaktifasi, Pak. Kan segala sesuatu itu kan mesti dirawat ya, Pak. Kayak kita punya mobil, punya motor, supaya jalannya tetap bagus, apalagi bapak-bapak yang mau mudik nih, kan ada servis berkala. Dicek semua ya, Pak, supaya perjalanannya nanti aman dan nyaman. Kolbu kita kan juga begitu kan, Pak. Mesti kita cek berkala. Cek berkala, Pak. Nah, makanya ceknya itu sebenarnya ada yang ngeceknya itu ketika zikir pagi sore itu. Jadi dia zikir pagi sore itu sambil memejamkan mata ya. Itu lagi melakukan perawatan, Pak. Ada yang melakukan pengecekan itu sebelum tidur itu. Jadi sebelum tidur dia merenung sesaat. Itu yang disebut dengan muhasabah yaumiyah itu ya. Nah, itu dilakukan oleh Umar bin Khattab, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, yang punya amalan andalan memaafkan orang itu ya, Pak. Jadi setiap mau tidur dia muhasabah. Dia sampaikan ke Allah, dia bertawakal penuh ya. Dia sampaikan ke Allah, "Ku maafkan semua kesalahan orang kepadaku ya Allah." Ternyata Allah ridho dengan itu dan Allah mengampuni dosa orang itu dan menjaminnya masuk surga. Jadi amalan andalannya adalah memaafkan itu, Pak.
nggak banyak-banyak. Kalau yang lain-lain biasa-biasa aja dia, nggak apa namanya, dia bukan seleb, dia bukan selebritis, dia bukan apa. Kalau sahabat-sahabat utama itu kan seleb pak, orang tahu semua amalnya apa. Tapi kalau sahabat ini bukan seleb, bukan seleb dia. Tapi ternyata ada amalan andalannya, apa itu? Memaafkan. Ya. Jadi dia nggak mau membawa kebencian ke dalam tidurnya. Akhirnya Allah ridho, Allah ampuni, dan Allah janjikan surga gitu ya. Nah jadi mudah-mudahan Allah sadarkan kita ya Pak untuk melakukan yang kecil-kecil gitu ya Pak. Lihat apa tadi duri, kemudian habis suruh wudhu doa, kemudian apalagi masuk masjid kita doa, ya kan? Bangun tidur baca doa. Nah karena setan itu istiqomah Pak dan terlatih. Saya baca lupa riwayatnya, saya pernah nulis juga tuh. Jadi setan itu Pak ternyata watch-nya berlaku terus Pak. Perencanaannya, pelaksanaannya, pengorganisasiannya, sama yang terakhir nih Pak, controlling. Jadi mereka ternyata melaporkan apa-apa yang dilakukannya kepada atasannya. Kalau seandainya si setan ini laporan, saya misalnya bisa menggoda dia akhirnya nggak sholat berjamaah, itu biasa. Nah yang dipuji habis-habisan itu, yang diapresiasi setinggi langit maksudnya gitu ya, adalah orang yang hari itu berhasil memisahkan rumah tangganya, suami istri bercerai gitu. Itu prestasi tertinggi setan ternyata itu. Karena dengan orang bisa dibuat bercerai Pak, anak-anaknya berantakan Pak. Jadi penerus masa depan agama ini berantakan kan? Itu ternyata prestasi tertinggi setan menurut iblis. Dan itu dievaluasi setiap hari. Nanti Bapak cek hadisnya di internet. Nah sementara kita Pak, maaf nih Pak ya, kapan kita terakhir melakukan evaluasi berumah tangga ya? Kita cek bacaan sholat anak kita gitu ya, bacaan sholat istri kita. Mah coba baca bacaan sholat, coba baca artinya mah gitu. Istri bapak suruh baca arti bacaan sholat. Kenapa mama yang bapak suruh? Papa dulu dong, si contoh ya. Ini Pak, kalau udah begini, nah kita nggak nyontoh Adam lagi. Iya kalau memang kita disuruh, udah baca, jangan dibalik-balikin gitu. Nah kalau ibu-ibu disuruh, udah sami'na wa ta'ana aja. Papa nyuruh-nyuruh mulu, papa bisa nggak? Nah ini kerjaannya si saya lagi kan. Nah kalau Nabi Adam tadi apa Pak? Dia salah, udah dia fokus aja, dia nggak, itu muncul lagi masalah kan. Mama dengar nggak sih siapa yang ngomong? Ya mama tahu, suami mama. Emang mama salah ngomong begitu? Mama nggak salah tapi nyakitin hati kan. Nah jadi Pak perlu juga kita evaluasi Pak. Suruh anak kita sholat, coba lihat rukuknya Pak. Kalau perlu hari ini Pak. Nah mama, papa kepengen lihat sholat abang gitu. Sholat yang benar. Lihat rukuknya Pak, lihat sujudnya. Saya kadang sedih juga ya. Iya aja, istri saya ngingatin sama saya tuh. Coba lihat wudhu anak kita. Akhirnya saya tahun kurang dia wudhu Pak. Ternyata iya Pak. Walaupun selama ini kita tahu wudhunya bagus, tapi ketika disuruh lagi, tuh nggak sempurna ternyata, nggak ihsan. Ada aja yang nggak maksimal kan, sementara kan harus maksimal semua. Iya. Apalagi giliran kaki Pak. Kaki Pak. Anak-anak coba wudhu kalau kaki, urusan kaki. Gitu Pak, bener. Jadi kalau ada kita yang wudhunya masih begitu, itu wudhu anak-anak Pak. Jadi mesti dicek juga tuh. Ya gitu Pak, masih kakinya kan gini, kayak gini deh. Ya, gini-gini aja kan. Gitu. Harusnya kan digosok-gosok kan. Nah, digosok-gosok sini ya nih. Bisa jadi nanti bagian dalamnya nggak kena air loh. Nah, kalau bagian dalam tuh nggak kena air kan wudhunya nggak sah. Orang kalau wudhunya nggak sah Pak, itu sholatnya khusyuk. Bapak percaya nggak? Orang kalau wudhunya nggak sah, itu sholatnya khusyuk. Tapi kalau orang wudhunya benar, itu sholatnya kusut Pak. Kenapa? Setan nggak punya kepentingan lagi untuk mengganggu orang yang wudhunya nggak sah kan? Ngapain orang sholatnya nggak sah? Biarin aja dia khusyuk.
Tapi kalau kita wudhunya benar Pak, itu godanya pasti banyak. Tiba-tiba gatal di sini, gatal di sini. Tapi kalau wudhunya nggak sah, nggak ada gatal-gatal. Bapak kalau nggak percaya coba buktiin. Wudhu nanti pas sholat duha yang benar Pak, kantuk, gitu. Karena setan punya kepentingan. Tapi kalau orang wudhunya nggak benar, setan nggak punya kepentingan, diemin aja, biarin aja. Ya nggak Pak? Jadi yang diganggu itu orang benar. Ya nggak? Ya kalau udah salah, udah kawan dia, ngapain ganggu? Jangan-jangan nanti dia rasa, saya kalau wudhunya begini, kayaknya jadi khusyuk, besok dia pertahankan kesalahan itu kan? Nah kalau orang yang benar ya gangguannya banyak. Makanya ketika bapak-bapak diganggu, kata Al-Imam Ibnu Katsir itu, mutmainnah ya, lawat. Ya ketika diganggu gatal, jangan digarut sampai gatal itu KO ya. Gimana tuh Pak? Kalau gatal ya KO. KO dia Pak, hilang sendiri dia, nyerah dia. Tapi kalau baru ditantangin dikit, udah marah ya. Nah itu ya, khusyuknya udah rusak. Hilang sih nggak hilang, gatal lagi di sini kan, garut lagi kan. Nah, ujung-ujungnya kan bukan lagi dengan satu jari Pak, kesel gatal mulu, gini-gini garutnya kan. Udah tepuk tangan dia, berhasil dia ganggu kita kan. Coba Bapak, prestasi di antara prestasi terbaik kita di dalam sholat itu adalah mampu bertahan untuk tidak garut-garut dari awal sampai akhir. Secara fisik ya Pak, mampu bertahan tidak garut-garut dari start sampai finish, enggak garut-garut. Nah prestasi kedua nanti mampu menghadap ke tempat sujud tanpa begini, tanpa begini, tanpa begini. Itu prestasi kedua. Dua ini aja Bapak mampu berprestasi, yang lain-lain ngikut. Itu yang sederhana, yang berat Pak. Kalau pikiran, Pak pikiran saya kemana-mana gitu ya. Nah itu tahapan yang kedua lah. Tahapan yang kedua itu ya pahami maknanya memang. Jadi kalau bisa pahami arti bacaan sholat kita baca. Itu saja Bapak, Ibu, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga ada yang nyantol ya, ada yang yang kita ingat supaya hidup dan kehidupan kita jadi lebih baik di masa yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.